sepasang suami istri yang lagi berjalan menyusuri, ya lagi jalan-jalan di Wastu Kencana itu. Dan suami istri tersebut tuh nggak nyangka kalau mereka tuh tiba-tiba akan ketemu sesosok jasad di tengah jalan. Halo semua, balik lagi ke cerita horor santai bareng Mbak Nini. Nah, kali ini Mbak Nini mau punya cerita yang sebenarnya tuh horor banget dan ini tuh beneran terjadi. Ini kisah tentang kuntilanak merah. Jadi baru-baru ini tuh viral karena ada seseorang yang menceritakan pengalamannya ketemu sama si kuntilanak merah ini gitu loh. Nah ini diceritain langsung sama si Valen Jacob dari Twitter atau dari X pribadinya dengan username @valenzaman. Nah si Valen ini nyeritain ya pengalamannya dia berinteraksi terus juga ngedengerin sosok kuntilanak merah itu loh yang ternyata si kuntilanak merahnya ini tuh ngejagain adiknya. Jadi cerita yang dikasih tahu sama si Valen ini tuh nggak cuma serem aja, tapi juga ternyata tuh menyentuh banget. Jadi kita mulai ceritanya dari awal ya. Asal mula si hantu Lasmi ini, Lasmi itu cerita sama si Valen tentang dirinya dengan ya jadi medium adiknya sendiri gitu loh. Jadi itu si adiknya ini tuh dirasukin sama si Lasmi dan jadi dia tuh cerita lewat adiknya si Valen ini. Nah sebelum dia tuh si Lasmi ini tuh gentayangan kayak sekarang. Jadi 100 tahun yang lalu Lasmi itu ya seorang perempuan yang cantik. Terus juga dia hidupnya tuh di zaman penjajahan Belanda. Jadi Lasmi ini adalah seorang penyanyi sinden di zaman penjajahan Belanda yang dimana waktu umur 12 tahun dia tuh udah menemukan belahan hatinya seorang pria tampan bernama Asep ini. Lasmi dan Asep ini mereka tuh bertemu di kebun teh di daerah Lembang dan mereka tuh langsung jatuh cinta gitu ya. Jadi akhirnya Lasmi menikah dengan Asep yang bekerja sebagai peniup suling di grup penyanyi sindennya itu. Dan di zaman itu kan ya sebenarnya menikah di umur 12 tahun tuh lumrah banget gitu. Jadi ya pernikahan Lasmi dan Asep ini ya berjalan bahagia-bahagia aja dan mereka tuh hidup bahagia dan saling bekerja sama antara penyanyi sinden dan seorang musisinya. Setelah 5 tahun pernikahan, Asep dan Lasmi ini ternyata belum punya anak juga. Nah biasa ya nih kalau misalnya kayak gini-gini tuh tetangga tuh udah mulai pada julid gitu ya, udah pada bergosip kalau Lasmi nih ternyata mandul gitu, udah mulai ada berita-berita aneh gitu. Tapi juga teman-temannya Asep tuh juga nggak kalah sengit juga nih kalau soal apa julid gitu tuh nggak kalah. Ternyata tuh laki-laki kalau julid tuh lebih pedas daripada ibu-ibu. Nah karena beritanya ini kan udah lumayan gede banget lah ya. Akhirnya nyampe lah berita itu ke Lasmi dan menyebabkan Lasmi ini jadinya sedih. Terus juga jadinya sering ngusap-ngusap perutnya dengan harapan dia tuh cepat-cepat punya anak gitu. Tapi ternyata cobaannya Lasmi ini nih nggak cuma di situ aja. Lasmi ini pernah dirayu dan pernah lecehkan oleh para penjajah pada saat dia tuh selesai pentas gitu sama orang-orang penjajah di sana. Dengan kejadian yang kayak gitu akhirnya bikin Lasmi tuh tambah sedih dan ngerasa tuh dia ngerasa nggak pantas gitu menjadi seorang ibu. Dan karena Lasmi ini sedih banget akhirnya Asep juga ikutan sedih dan nggak tega gitu ngelihat istrinya tuh sedih terus. Tapi karena Asep dan Lasmi ini saling mencintai, akhirnya si Asep ini tuh ya ngeyakinin Lasmi kalau dia nggak akan ninggalin Lasmi meskipun Lasmi ini belum bisa ngasih anak gitu loh untuk Asep. Seiring berjalannya waktu dan keadaan mereka sudah mulai berumur, Asep juga mulai sakit-sakitan. Ya, Asep ini ternyata memiliki penyakit gula yang turun-temurun dari keluarganya. Dan tepat di usia pernikahan Asep dan Lasmi yang ke-10 tahun, doa dan harapan dari Asep dan Lasmi ini akhirnya terkabul dan mereka akhirnya memiliki anak. Lasmi akhirnya hamil. Karena penantian mereka yang cukup lama, ya kan 10 tahun ya itu kan lama banget gitu loh. Jadi tuh
adalah anak yang dinanti-nanti oleh Asep dan Lasmi. Jadinya tuh Lasmi ngerasa seneng banget. Setiap hari tuh Lasmi selalu ngusap-ngusap perutnya sambil bilang utun gitu loh. Nah, karena akhirnya Lasmi ini hamil dan tetangga-tetangganya ini nih mulai ngelihat ternyata oh akhirnya Lasmi punya anak. Jadi mereka udah stop tuh bergibah ya, berjulit-julit ria di situ dan berubah akhirnya tuh menjadi doa gitu loh. Selalu ngedoain Lasmi atas kehamilannya. Tapi naasnya, ini kan baru banget ya dikasih kebahagiaan. Ternyata ini adalah nasib yang benar-benar sedih banget untuk Lasmi. Karena di suatu malam, pas banget Lasmi ini pulang kerja, ada sebuah mobil yang tiba-tiba tuh tabrak Lasmi dengan kecepatan tinggi. Dengan kondisi Lasmi yang udah hamil, yang udah mengandung. Dan akhirnya nyawa Lasmi nggak tertolong. Sampai akhirnya ya dia menghembuskan nafas terakhirnya, termasuk anak yang ada di dalam kandungannya. Oh iya, menurut Palen, si sosok kuntilanak merah ini tinggalnya tuh di pohon mangga di Jalan Wastu Kencana di Bandung. Nah, tapi kali ini kita lanjutin lagi ceritanya ya. Nah, sebenarnya tragedi Lasmi ditabrak ini tuh bener-bener menyedihkan banget. Karena Lasmi ini tuh sampai tubuhnya tuh terseret dan wajahnya tuh menghantam tanah dan batu. Dia tuh terseret sampai hampir 8 meter dan merobek mulut hingga telinganya gitu. Supir yang nabrak Lasmi ini dia tuh nyadar kalau dia tuh menabrak seseorang gitu loh. Dan akhirnya tuh dia keluar pengen tahu gitu siapa yang dia tabrak. Dan ternyata tuh seorang perempuan yang dia tabrak dengan kondisi yang udah mengenaskan ya. Ngelihat kondisi Lasmi tuh dia udah mulai agak panik gitu loh. Karena si sopir ini panik, salah satu penumpang yang ada di mobilnya itu tuh keluar lagi kan, keluar juga gitu ikutan pengen tahu gitu loh kejadian yang sesungguhnya, apa yang mereka tabrak gitu. Nah, si sopir dan si penumpang ini, kedua orang ini nih saling berdebat, saling gimana ya? Karena saling berdebat soal nasibnya Lasmi ini gimana nih? Ini gimana nih? Ini udah kita tabrak nih kita harus gimana? Tapi karena mereka berdua itu panik dan gak mau ketahuan sama warga sekitar, akhirnya mereka memutuskan untuk ninggalin Lasmi begitu aja di jalan. Padahal sebenarnya Lasmi ini nih masih hidup gitu ya, meskipun sekarat gitu. Jadi Lasmi ini nih sempat ngedenger kedua orang ini nih berdebat. Ini untuk si Lasmi ini nih tubuhnya harus kita apain gitu kan. Ini nih si Lasmi ini sebenarnya denger gitu loh dan berharap untuk ditolong. Tapi ternyata Lasmi ditinggalin dengan akhirnya Lasmi menahan rasa sakit yang ada di perutnya dengan harapan dia tuh nggak mau anaknya juga ikutan meninggal gitu loh. Tapi karena Lasmi ditinggalin begitu aja, dia cuma bisa ngelihat mobil yang nabraknya itu tuh lari gitu aja, pergi meninggalkan dia gitu loh. Dan ketika di waktu sekaratnya, Lasmi hanya mengenang seluruh masa hidupnya dengan harapan kalau dia tuh sebenarnya bisa membesarkan anaknya dan hidup bahagia dengan keluarga kecilnya bersama Asep juga. Dan perlahan rohnya Lasmi ini meninggalkan jasadnya yang tergeletak secara tragis. Setelah kejadian naas itu, rohnya Lasmi berubah menjadi sosok kuntilanak merah yang sifatnya tuh jadi pendendam, tapi selalu ingin menemani suaminya yang kesepian gitu loh. Meskipun mereka udah beda dunia. Dan pada saat kejadian, tepat setelah jam 5 pagi, jasad Lasmi ditemukan oleh sepasang suami istri yang lagi berjalan menyusuri, ya lagi jalan-jalan di Wastu Kencana itu. Dan suami istri tersebut tuh nggak nyangka kalau mereka tuh tiba-tiba akan ketemu sesosok jasad di tengah jalan. Mereka tuh panik dan akhirnya manggil warga gitu kan. Dan ketika semua warga berkumpul, dilihatlah jasad tersebut dan ternyata diketahui kalau itu tuh ternyata Lasmi gitu loh. Dan akhirnya jasadnya Lasmi dibawa pulang ke rumah dengan menggunakan andong. Dan di waktu yang bersamaan, tapi ya beda tempat ya, Asep ini nih sebenarnya khawatir banget sama Lasmi karena Lasmi ini kok nggak pulang-pulang gitu loh. Ya di tengah kekhawatiran itu tiba-tiba datanglah andong tersebut dengan membawa jasadnya Lasmi. Setelah mengetahui andong yang datang itu adalah
jasadnya Lasmi, Asep langsung nangis. Dia benar-benar sedih banget ngelihat istrinya ternyata sudah meninggal dengan kondisi yang benar-benar tuh mengenaskan. Ya, ngelihat kakinya Lasmi itu dipenuhi darah. Terus juga secara nggak langsung Asep kehilangan 2 orang dalam hidupnya. Ya, kehilangan Lasmi sama anak yang dikandung sama Lasmi, yang dimana tuh mereka udah nungguin selama 10 tahun. Dan pada hari itu juga jasadnya Lasmi akhirnya dimandikan. Yang biasanya rumahnya Asep ini sepi dari kerumunan orang, pada hari itu ramai sekali dengan kedatangan orang-orang yang ingin berbelasungkawa. Dan sebelum dikuburkan, janin yang ada di dalam perutnya Lasmi dikeluarkan. Asep benar-benar begitu terpukul banget, dan keluarganya juga hanya bisa mencoba menenangkan Asep dan memberitahu Asep agar mengikhlaskan kepergian Lasmi dan calon anaknya. Sebenarnya pada saat itu rohnya Lasmi ini melihat semua kejadian itu dan ngerasa kematiannya ini nih menyebabkan banyak kesedihan untuk orang-orang. Ternyata Lasmi gak terima dengan kematiannya tersebut. Ia dendam kepada orang yang sudah menabraknya. Ya, karena perubahan sifat Lasmi yang menjadi pendendam, akhirnya dia memiliki dendam kesumat yang menyelimuti hatinya dan membuat wujudnya tuh jadi berubah banget. Karena ya di dalam hatinya tuh yang ada dendam, dan menjadi dendam kesumat kepada orang yang udah nabrak dia. Dan perubahannya itu tuh sangat signifikan banget, karena ya dimana seorang Lasmi yang punya tatapan mata yang teduh, terus jadi berubah menjadi tatapan yang marah kepada sesuatu gitu. Wajahnya juga yang sebelumnya tuh ramah, dia juga sifatnya yang kalem gitu kan, berubah menjadi menyeramkan banget. Saat Lasmi ini menyadari sosoknya dia ini berubah secara drastis dan menjadi kuntilanak merah, Lasmi ini berteriak dan tertawa melengking. Ya, itu tuh sebenarnya sebuah tawa yang menakutkan, tapi dia tuh sebenarnya tuh sakit hati atau merasa sedih banget. Tapi meskipun Lasmi ini dengan wujud yang sudah berubah, dia tetap ingin datang menemani suaminya yang kesepian. Meskipun Lasmi ini tahu kalau usahanya ini sia-sia, karena ya mereka tuh udah beda alam gitu loh. Tapi Lasmi tetap ingin usaha karena dia ini ingin selalu dekat dengan suaminya si Asep ini. Dan karena sifatnya yang dendam kepada orang yang sudah menabrak dia, akhirnya Lasmi selalu menunggu di tempat dirinya meninggal, yaitu tempat dimana mobil tersebut tuh melintas untuk nabrak dia secara tragis. Jadi setelah semua cerita tentang Lasmi ini, menurut Valen, ya sosok si Lasmi ini atau kuntilanak merah ini tinggalnya tuh di pohon mangga di Jalan Wastu Kencana di Bandung. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semua yang lewat situ ya lumayan dan agak hati-hati ya. Dan pastinya selalu jaga diri kalian ya, jangan ngebiarin diri kalian tuh suka jalan-jalan tengah malam gitu. Kan kadang-kadang ada yang nggak kelihatan, kayak kendaraan tuh suka nggak kelihatan karena ya saking sepinya ya mereka tuh emang suka sembarangan gitu. Ini juga catatan ya buat para pengendara tuh, tolong hati-hati biarpun jalannya tuh sepi, oke? Jadi kita saling hati-hati ya. Nah, buat kamu yang nggak percaya sama cerita ini, boleh deh coba kalian lewatin jalan ini, Jalan Wastu Kencana ini ya. Kalian alamin sendiri deh, beneran serem atau enggaknya deh kalau misalkan kalian pengen tahu gitu kan, ini jalan tuh horornya tuh kayak gimana gitu kan. Dan untuk teman-teman ya yang ternyata pernah lewat sini, itu tuh beneran serem gak sih? Beneran horor gak sih? Jadi coba ceritain di kolom komen di bawah ini ya, pengalaman kalian ngelewatin Jalan Wastu Kencana ini gitu loh. Beneran ada gak sih sosok si Lasmi atau kuntilanak merah ini? Nah, itu dia cerita tentang kuntilanak merah yang galak. Dan pastinya ya gak kayak Mbak Nini gitu. Mbak Nini kan gak galak. Terus buat kamu yang punya cerita horor, boleh nih DM ke IG-nya Mbak Nini. Nanti
nanti Mbak Nini akan ceritain supaya ya semua orang nih tahu betapa seremnya cerita kamu dan pengalaman horor kamu gitu loh. Jadi ya Mbak Nini nggak takut sendirian. Jadi kita takutnya bareng-bareng. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share cerita ini biar semua orang jadi takut. Sampai ketemu next video dan bye-bye.